Enggak, maksud gue Faktor anak nih bisa jadi nakal ya, kalau menurut gue ya. Faktor orang tua juga. bilang ketika ada anak tuh, kita tuh kalau mengawapnya jadi lebih mikir, maksudnya apa yang dipikirin gitu. Gue kan belum ada pengalaman ya. Harga cap tikus. Oke, halo teman-teman sobat with the Pangeran, agama nomor 1. Podcast nomor 2. Han, sini gue bisikin. Agama nomor 1, podcast nomor 2 ya. Hah? Serius lu, Gre? Oke, seharusnya di episode 2 ini, kemarin tuh seharusnya kita udah ada bintang tamu, bro. Cuman, balik lagi sih. Gue penasaran sama lu nih ya. Masalah apa? Harus ada yang dikulik lagi dari lu nih, bro. Mungkin episode 1 lu lebih banyak nanya ke gue ya. Sekarang gue lebih banyak nanya ke lu nih. Gue penasaran gini, bro. Image lu tuh kemarin tuh di mata gue tuh bagus, bro, sebenarnya. Terus Jadi gini, bro. Yang ya beberapa hari yang lalu lah kita ngumpul-ngumpul sama temen-temen lo. Dari orang Manado lah ya. oh gue nggak ada. Ya lo cabut duluan. Cuman gue masih ngumpul kan. Ya. Sama anak-anak lo kan. Pada ngapain tuh? Gibahin lo. Enggak, jadi gue penasaran, bro. Lu tuh di mata gue sebelumnya lu image lu tuh bagus. Lu ya, Artiannya gimana? ya lu memotivasi gue lah. Lu orang yang bener lah, ingetin gue sholat lah dan lain-lain. Lu bagus, cuman ternyata masa lalu lu ini kurang oke kayak menurut gue. Lu bandel banget ya, bro. Gimana sih? Maksudnya gimana lu? Gimana? Jadi gini, gue denger isu ya dari temen lo ya. Cerita sih, bukan isu sih, emang cerita kenyataan sih. Karena yang ngomong lebih dari satu orang, nggak cuma satu orang. Jadi gue percaya gitu. Jadi kalau kata temen lu nih ya, lu dulu demen berantem, bro. Bener emang kayak gitu? Gosip itu. Ya, serius dia, bro. Gosip itu. Isu-isu. Tapi banyak udah serius yang ngomong. Ya mungkin yang gue tahu ya orang Manado tuh ya kalau gue lihat dari FYP. Gue udah panik aja gue lu bilang image. Gue pikir apaan? Dan berantem lah pokoknya, bro. Jadi cuma karena lu mau nanya itu. Iya, penasaran aja gue. Terus bikin episode ini. Iya, jelas lah. Apa yang lu mau tanya gitu? Maksudnya Enggak, gue pengen nanya aja. Emang lu bener masa lalu lu tuh lu emang ya demen berantem. Emang mungkin di Manado emang keras-keras ya. Cuman Manado keras, bos. Senggol dong. apa itu hanya dari lingkup doang? Cuman menurut gue enggak sih. Sebenarnya gue jelasin dulu nih. Gue tuh tepatnya tuh gue bukan berasal dari daerah Manado. Oke, dari Manado mana tuh kota, bro. Oh, Manado kota. Gue tuh berasal dari salah satu ibu kota yang ada di provinsi Sulawesi Utara. Gue berasal dari salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Utara. Nah, kabupaten Minahasa. Minahasa. Iya, Manado nih selalu tuh orang yang berasal dari Sulawesi Utara ya. Selalu kalau ditanya bilangnya kan orang Manado. Manado ya. Kabupaten di sana banyak. Oh, banyak kabupaten. Iya kan, banyak kabupaten, banyak kota. Gua dari Minahasa, Tondano. Kotanya Tondano, kecamatannya Tondano, kelurahannya Koya. Ibu kota tadi apa? Ibu kota apa nih? Ibu kota Sulawesi Utara. Manado. Manado tetap. Jadi makanya orang kalau rantau, walaupun dia dari mana aja nih, bilangnya tuh ya udah Manado aja udah. Mungkin lu jatuhnya kayak kabupaten ya mungkin ya? Bukan? Iya, Kabupaten Minahasa. Oh. Ya, gua tuh masih sekitar sejam setengah lah dari kota Manadonya. Oh ya. Gue naik ke gunung. Oh, tinggal di pegunungan ya. Jadi ibarat orang Jakarta tuh gue orang Bogor lah kayaknya. Orang Bogor. Iya. Oh iya. Lu gitu. Iya kan. Cuma kan banyak orang ngomong orang Jakarta aja udah. Ya karena yang dikenal Manadonya mungkin ya, lebih terkenal gitu. ya. Dan mungkin lo kan gaul sama teman-teman gue kemarin tuh yang notabene ya emang udah pada kenal gua, udah tahu gua dari dulu. Ya. Emang gua masa sih dibilang bandel lah, pasti mereka itu nggak jelas itu. Tapi serius, bro, lu bilang bandel, demen berantem lo katanya. Coba lah, spill sedikit lah, cerita lah, biar gue tahu juga gitu. Alasan itu gimana ya? Gua nggak nakal. Coba lah, cerita dulu lah. Enggak, gue biar tahu aja. Jadi gini, gua tuh gue tuh tinggal di lingkungan yang cukup berat. Oke. Cukup berat di lingkungan gue tuh
Ya lingkungan yang erat banget sama dekat banget sama ketersinggungan. Ketersinggungan. Sangat gampang. Oke. Orang tuh gampang tersinggung di tempat gua. Sensitif lah ya intinya. Cuma dengan tatap-tatapan aja tuh bisa jadi konflik. Oke. Parah juga ya. Tapi emang yang gue lihat dari FYP juga gitu sih. Gue sering lihat FYP di TikTok, Jadi Twitter. belakangan lu nanya ke gua kan, Iya. gitu, di sana gila orang bawa parang, polisi nggak bisa bikin apa-apa kesannya. Iya, gue ngeliat di TikTok gitu loh. Kayak mungkin kalau di sini bahasanya BR lah ya. Kayak BR, kayak apa dan lain-lain pokoknya. Semacam-macam alat buat tawuran lah gitu ya. Cuman di sana tuh polisi diem aja cuma ngarahin buat jalan mobil doang. Anjir kata gue. Coba kalau di sini kalau nggak ditarik-tarikin sama polisi. Gini. Sebenarnya yang begitu tuh nggak terjadi setiap saat kok. Ya. Itu cuma ada momen-momen kalau sedang ada kericuhan. Oke. Nah itu tuh rata-rata tuh polisi emang nggak bisa ngebendung itu di sana. Apa kurang banyak kali polisi? Personilnya nggak juga. Nggak juga ya? Nggak juga. Cuma mau gimana? Misalnya gitu kalau emang udah ada masalah besar, misalnya antar kelurahan tawuran ada yang meninggal. Oke. Biasanya kan ada pengen misi-misi balas dendamnya tuh. Ya pasti. Pasti bawa parang atau kita tuh kelurahan di sana tuh kadang ada yang satu kelurahan tuh ladang pekuburannya tuh bisa ada beberapa kelurahan tapi ladang pekuburannya tuh satu. Jadi kalau kita mau nganter jenazah, kita bisa jadi ngelewatin tempat konflik musuh kita lah ibaratnya. Oke. Nah jadi ya orang rata-rata pada bawa parang, takut dicegat lah atau ya kayak gitu. Tapi gua nakal. Gimana ya kalau dibilang nakal ya enggak lah. Mungkin lebih banyak yang lebih brutal. Cuma mungkin karena gue deket aja mungkin dengan situasi itu. Tapi yang gue denger dari teman-teman lu tuh punya pasukan kayak ya kayak banyak yang nurut. Lu kayak Lord ibarat tuh. Lu kalau dipanggil baru turun. Lord apa? Lord Grey. Katak tuh kayaknya Lord. Gue taunya itu doang katak Lord katanya. Ya itu mungkin yang di Tangerang. Iya. Kita nggak tahu versi di sana kan. Menurut gue ya gue sebagai orang yang Maksud lu nggak tahu kalau emang nakal beneran apa enggak ya? ya bisa ya kalau versi di Tangerang kan dibilangnya gitu. Cuman gue nggak kenal dia kan. Jadi ya kayak Alex Katak ya gue nggak kenal. Cuman ya dengar beritanya sih kayak gitu. Cuman ya gini bro, maksud gue kalau di sini ya itu tuh nggak terbuka itu maksudnya gitu. Kalau ada polisi diumpetin alat-alat perangnya gitu. Kalau di sana iya bener-bener terbuka banget, gue bingung gitu. Terus FYP lagi. FYP lagi, gue bingung. Banyak gue lihat di TikTok yang iya lagi bawa penguburan tuh yang nonton yang likes bisa puluhan K loh. Makanya itu ratusan K juga ada bro. Gue ngeliat anjir kata gue. Yang naik cuma gara-gara itu tuh. Seterbuka itu kan mana daerah sana ya. Tapi ya itulah kalau gue udah malas sebenarnya ngomongin itu Han. Masa lalu. Nggak tahu sekarang ya. Tapi balik lagi sih bro, yang gue pertanyain. Lingkungan tuh bentar, gue potong. Mungkin karena lingkungan yang menurut gue. Salah satu penyebab utamanya kita di sana tuh bisa orang bilang ya beringas. Ya karena lingkungan, karena mungkin ya masa muda. Ya. Bisa jadi. Tapi ya bisa kalau dibilang masa muda, lingkungan semua juga bisa di Bekasi, di Jakarta juga sama aja bro sebenarnya. Cuman balik lagi. Tapi menurut gua rata-rata orang yang kayak gitu tuh nggak cuman hanya sekedar lingkungan sih. Pasti ada faktor penyebab lainnya sih. Boleh lah kasih tahu lah. Apa nih? Apa? Jangan balik nanya dong, kan gue nanya nih ke lu. Cobalah spill sedikit lah. Mungkin bisa jadi sharing juga buat teman-teman. Gue bingung ngerangkai kata-katanya. Gue bingung ngerangkai kata-kata apa yang paling tepat. Tapi mungkin yang bisa gue ceritain lah. Cerita sedikit. Orang tua tuh jadi faktor, bro. Didikan orang tua. Basic banget sebenarnya tuh jawaban gue tuh. Itu basic banget sebenarnya tuh. Enggak, maksud faktor anak ini bisa jadi nakal ya kalau menurut gue ya. Faktor orang tua juga. Ya, tapi
ya itu tergantung dari kita juga kan, bagaimana kontrol ya kan. Cuman ya, Enggak. Kalau itu kan pemikiran di saat lu udah dewasa nih. iya. Iya kan? Hah. Tapi kalau di saat masa-masa itu, masa-masa lu ngejalanin itu, lu pada mikir. Tergantung kita, Iya untuk sih. kontrol diri, Ya, sih. bullshit. Iya kan? Jadi mungkin gue nggak bisa terangin secara gamblang dan terperinci Heeh. apa penyebab utamanya, cuman gue bisa sharing orang tua. Didikan orang tua tuh penting banget. Yang menentukan ini anak nakal apa enggak tuh orang tua kalau menurut gue. Ya, setuju sih gua di situ. Dan gue nih ya, kepancing deh gue. Gue tuh bro sempat mikir, nih mumpung lu udah ngangkat, sebenarnya gue males tapi Ya, udah nanggung, Bro. Penasaran juga gua. gue tuh dulu sempat mikir, gue tuh jadi begitu karena orang tua. Alasannya? Nggak bisa gue jawab. Oke. Privacy lah mungkin ya. Ya tapi ya makanya tuh gue bisa bilang mungkin sekarang buat orang-orang tua yang khususnya ada di Sulawesi Utara, di Manado, sekarang tuh lagi rawan banget bro. Iyalah, orang yang FVP aja baru-baru ini lagi. Iya, baru ini kejadian. Iya. Lu lihat ya. Iya, gue lihat. Orang anjir. meninggal ditumbak di salah satu kecamatan Kabupaten Minahasa Selatan, kampung Si Olive. Si Olive itu. Iya, Anjir. kampungnya dia. Itu udah biasa banget terjadi dan di kampung gua juga tuh gitu. Jadi kampung gua terkenal top 5 daerah paling rawan lah kayaknya di sana. Anjir. Iya, iya top 5 lah paling rawan. Lagu lu bisa mikirin gue tinggal di daerah itu. Ya. Gimana sih? Iya, lu tinggal di daerah itu dan lu jadi lordnya. Anjir. Tapi dari teman-teman yang cerita ya kayak gitu kebanyakan ya, dibilang lu tuh ya emang jagoan ya sih. Nggak lah, Kalau bisa orang gua dibilang ya. paling jagoan dipukulin kali. Apa buat pembukanya loh biasanya? Kalau tawuran gitu kan biasanya ada yang pembuka nih ya kan. Paling depan kan. Ayo, Paling iya. depan. Ah. 1, Ya. 2, 3 gitu ya. Iya. Ya kayak gitu bener. Maju gitu ya. Ya. Enggak lah, enggak. Gue cuma ngeliat di FYP doang, gue nggak tahu yang begitu-begitu. Lah bisa aja lu. Ya, apa ya bro, kalau Coba lah cerita-cerita lah. itu bukan soal sesuatu yang membanggakan masalahnya bro. Gini Dulu bro. mungkin gini. Mungkin kita mencari jati diri kan. Mm-mm. Menurut gua waktu itu mungkin itu keren. Ya pada masanya, pada masa lu muda mungkin ya. Gua pengen diakuin Ya. waktu itu dan pengen nunjukin gitu. Nih gua nih, Wah, gue jagoan nih. gua jagoan nih, gitu ya kan. Pengen dikenal sebagai orang yang bandel. Mm-mm. Padahal buat apa? Tapi ada faktor dari biasanya kan orang-orang yang kayak gitu ya, ibaratnya yang jagoan lah gitu, ibaratnya yang pemimpin dalam sebuah mungkin tawuran kayak gitu dan lain, itu biasanya sebelumnya pernah ngalamin traumatik pas zaman-zaman kecilnya sering dibully atau di apa nggak? Kalau di lu nggak kayak gitu nggak? Apa lu pernah ngalamin? Gua gini ya, gua tuh sering dibully. Tapi kalau orang yang ngebully gua, Habis. mungkin karena itu ya, gua tuh nggak bisa. Ngontrol Gua emosi ya? di satu sisi ada baiknya karena terlampiaskan. Terlampiaskan. Yang penting puas dulu Banyak ya. tuh rata-rata teman gua bro yang korban-korban bullying ini, Heeh. bullying, dia tuh lampiasinnya tuh di hal lain, Ya, narkotika. ya bisa. Tapi nih ya, lo pasti juga mungkin dikasih tahu, nggak tahu ya, dikasih tahu temen gua fun fact, gua tuh nggak pernah nyentuh obat-obat itu. Ya sih, nggak ada yang Gua bahas tuh itu sih. bebas drugs gua. Ya. Emang nggak ada yang bahas itu sih. Nah itu tuh, Heeh. gua minum iya, Ya, minum pasti. ngerokok iya. Tapi gua tuh bukan yang nggak pernah coba, bukan bebas. Gua pernah nyoba, Nyobain pernah nyoba. Tapi menurut gua ini barang nggak masuk nih di gua nih. Ya.
bersyukurnya itu. Coba kalau masuk Sampai nggak saat tahu ini ya. Sampai saat ini Ya, gue ya. nggak tahu ke depannya ya. Cuma Anjing. Ada Sampai sebuah saat ini. diatan berarti. kesennya orang-orang di sana tuh bro, kalau kita lagi nongkrong terus lagi minum, Hah? dicemplungin ke minuman. Anjir. Makanya gue bilang, gue bukan yang bebas-bebas juga, gue nggak tahu kan. Karena kan kita datang nongkrong, duduk ngobrol, kita udah nggak tahu apa yang kita minum. Iya sih. Mana lu tahu lagi, mana lu tanya lagi, ya kan? Nggak tahu. Rese, orang-orang sana tuh pada iseng. Dan agak ngomongin minuman sedikit, mungkin salah satu faktor kenapa di sana keributan tuh gampang banget terjadi karena mirasnya murah. Udah orang pada suka mabuk aja udah ya pokoknya. Di sini kan mahal. Heeh. Ya tergantung kalau orang definisinya mahal tuh kayak gimana Iya, iya, tergantung iya. orang. Tapi butuh effort lebih lah lu kalau mau mabuk di sini. Iya. Jadi Iya, ya kan? ya udah misalkan sebotol udah habis ya udah gitu. Ya, Bisa ya lanjut. kalau di sana bro, lu pernah denger cap tikus nggak? Cap tikus. Kayak arak. Arak Bali. Pak persis lah itu. Oh, Kita dia mirip. menurut gua kita lebih keras kadarnya. Alkoholnya. Kita bisa sampai 70%. Anjing. Ada yang nomor 1. Jadi di sana ada nomor-nomornya. Eh, Nomor 1, nomor 2. 20.000 itu. Sebotol. Anjing. Sebotol. Jadi lu kalau mau pengen mabuk 5 orang goceng-goceng tuh udah. Habis nambah lagi goceng-goceng nggak berasa ya anjing. Nah, dan di saat orang lagi keadaan pengaruh alkohol, acak itu bro. Iya kan? Ya, itu aja ya. Oh anjir, gue orang pada tahu gue alim bro. Habis dari sini. Ya enggak, ini kan masa lampau ya, masa Iya. lalu lah ya. Ya tapi janganlah ditiru itu. Jangan lah ya. Nggak keren kok. Nyesel juga ya jadi. Nyesel Gue aja. nggak nyesel. Tapi nggak keren. Nggak keren aja. Dulu nganggapnya keren. Tapi yang gue mau ketengahin sekali lagi nih, orang balik dari situ. Orang tua tuh menentukan banget. Keluarga yang harmonis menentukan banget karena kalau lu apa ya? Intinya tuh anak-anak di umur itu tuh butuh perhatian. Tapi itu lo. Bukan cuma materi, bukan Oke. cuma uang. Coba ntar dulu. Tadi yang lo bilang kan harmonis nih. Kalau boleh tahu, kalau mau dijawab boleh, kalau nggak dijawab nggak apa-apa gitu. Emang keluarga lu kurang harmonis? Nggak mau jawab. Gue nggak mau jawab. Oke lah, berarti ya udahlah ya. Ya, gue cuma pengen bilang itu aja. Keluarga tuh menentukan anak lu tuh mau benar mau enggak tergantung nyokap dan bokapnya. Berarti itu penentu banget ya buat karakter anak nantinya Banget. jadi kayak gimana. Banget. Pendidikan paling pertama tuh dari orang tua, bro. Bukan dari guru. Guru sih berapa jam sih lu belajar di Nah, sekolah? mungkin kalau guru ilmu yang dikasih ya. Cuma kalau orang tua ilmu tuh praktek. ilmu tuh kan ilmu etika. Ya. Iya kan? Ilmu hidup tuh bukan dari guru kalau menurut gua. Iya. Dari orang tua. Ilmu hidup. Oke. Dia bisa ngajarin lu matematika, rumus segala macam, tapi dia belum tentu guru itu belum tentu bisa ngajarin lu ilmu hidup yang benar kayak gimana. Ya. Makanya itu yang paling penting. Ya ini sih emang di sana lingkupnya kayak gitu juga. Pertama yang gue tangkap nih ya mungkin ya, yang gue bisa rangkum ya, mungkin dari lingkup ya, terus juga didikan juga ya, itu ngaruh banget ya. Udah ketemu lingkup yang kayak udah didikan yang kayak gini, lingkupnya kayak gitu ya, bisa dibilang makin hancur ya jadinya ya. Iyalah, otomatis hancur. Gue punya temen, nih keluarganya tuh orang tuanya anggota dewan dua-duanya di sana, Anggota dewan. anggota DPRD. Anaknya hancur. Hancur kayak gimana maksudnya? Narkobaan, Oh. tawuran, dia tawuran. Mungkin segala macam jenis kenakalan dia udah pernah nyobain. Dan gua tahu persis itu. Karena dia selalu cerita. Oh, lu kenal dekat sama dia? Banget. Kayak kita berdua lah. Kurang lebih. Lu kan tahu gua mau pas di hutan juga dapat teman. Tapi mungkin karena itu pergaulan yang dulu tuh banget kepake dalam pekerjaan mungkin yang sekarang.
Iya nggak sih? Iya sih, benar. Iya, kurang lebih gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang membanggakan. Gue nggak pernah cerita kan sebenarnya kayak itu. Orang yang cerita, anjir. Iya. Makanya gue Siapa penasaran aja gitu. Siapa itu pengen gue telepon? Siapa? Anjing. Ada lah pokoknya. Apa itu? Percuma, banyak gue lupa juga ntar namanya. Ya, Abis tapi ini lu bilang ya siapa dia? bilang apa tuh? Ya, siapa yang ngomongin? Enggak lah. Itu dia biasa lah. Tapi ya balik lagi itu jadi pengalaman hidup lu juga kan. Iya iyalah. Dan yang gue tanya nih, sekarang tuh ya dengar gue sempat kaget pas gue dengar cerita lu kayak gitu kan dari temen lu kan. Lu sebelumnya kayak gini-gini, mungkin masa lampau lu yang kayak gitu. Karena yang lu lihat gue cool banget kan, kalem banget Anjing. gitu. Ini orang kalau udah kepedean nih Culun. parah anjing. Iya kan, culun nggak iya aja. Kayaknya kesan disuruh-suruh gitu ada gitu. Anjing mana ada. Tapi gini bro. Nah, Apa dengan latar belakang lu sebelum yang kayak gitu, apa sih yang buat lu berubah? Karena yang gue lihat karakternya lu beda banget lu yang dulu sama yang lu sekarang. di saat gue punya anak, Berarti lu pas udah nikah itu udah mulai ada perubahan enggak? pokoknya di saat gue punya anak lah. Anjir. Gue nggak mau ngomongin di saat gue udah nikah, Lu satunya anak intinya. di saat udah punya anak. Pemikiran tuh langsung berubah banget ya? Nggak banget, nggak berubah banget. Heeh. Tetap jati diri gue tuh kadang ya sifat apa ya, sifat binatang buas tuh di dalam diri tuh tetap ada. Iya kan? Asal jangan lu ganggu aja. Kalau gue lebih kesini, makin kesini tuh begitu. Ya. Asal jangan lu ganggu aja. Asal Masih jangan ada, disenggol kita- lah ya. Iya. Kalau dulu kan kita nggak kompromi bro. Ya. Gas. Yes. Gas. Dikomporin Kalau sekarang dikit mungkin lebih gas. berkompromi lah. Ya. Udah lebih tahu menempatkan diri, tahan emosi. Gitu sih. Anjir. Berarti dengan adanya anak lah ya, berpengaruh banget buat lo itu. Banget. Apalagi anak gue yang cewek. Itu banget. Iya sih. Kalau gue mau emosi ngeliat orang, gue ngeliat Mikir anak lagi. ya. Apalagi hidup gue buat anak-anak kan gue tahu. Iya sih. Iya kan, udah mau cari apa coba? Tapi sharing dikit lagi nih. Gue tuh selalu, ya gue mungkin belum punya anak gitu, gue belum tahu ya. Cuman emang banyak banget yang bilang ketika ada anak tuh, kita tuh kalau mengawapnya jadi lebih mikir, maksudnya apa yang dipikirin gitu. Gue kan belum ada pengalaman ya. Maksudnya banyak banget dengan kata-kata kayak gitu bro. Lu bisa jelasin nggak? Apa mungkin itu sesuatu hal yang nggak bisa dijelasin ya emang ada di dalam diri aja jadinya? Nggak bisa. Karena gini kan, lu kan arah pertanyaan lu kan, di saat lu punya anak, berarti semua perhatian ada di anak lu, gitu kan? Ya. Menurut gua nggak semua orang tua begitu. Ya. Iya sih, balik lagi. Lu tadi ngomong kayak gitu di awalnya anjing. Iya kan? Menurut gua nggak semua orang tua begitu. Tapi gua mencoba berbuat yang bener aja ke anak gua. Ya. Karena gua masih berpikiran begitu. Nggak semua orang tua baik. Nggak semua orang tua baik. Bisa jadi gua juga salah satunya. Gitu. Ada kan stigma yang bilang kalau orang tua nggak mungkin nyelakain anaknya. Ya. Kayaknya nggak gitu deh. Kalau menurut gua, gua punya temen PSK. PSK profesional lagi. Anjing. Anjing Ya, profesional. gini. Dia Ada titelnya loh anjing. gini. Dia kliennya udah banyak gitu. Maksudnya itu. Kliennya udah pejabat. Kita pernah deep talk. Anjir. Gila. Deep talknya di mana ya? Ya oke. Gua tanya dong, kok lu begini? Dia dengan lantang, dengan nggak ada tekanan batin ngomong, gue dijual sama nyokap gue. Anjing. Gue tanya dong, nyokap tiri dong. Kandung. Bangsat. Itu pemikiran orang tua gimana ya? Astaga. Itu udah mengebantah soal stigma semua orang tua tuh baik. Gue nggak percaya itu.
Dari situ lu nggak percaya ya pokoknya? Bukan cuma dari situ, dari Banyak lama. sih. Dari lama gue punya pemikiran begitu. Cuma balik lagi gue cuma berusaha menjadi yang terbaik buat anak gue. Gue nggak mau mungkin apa yang itu pokoknya gue cuma berusaha pengen yang terbaik aja buat anak-anak gue. Tapi sampai sekarang lu masih mikir kayak gitu nggak sih? Sedangkan lu sekarang udah jadi orang tua gitu. Tetap masih kok. Masih? Itu buat bahan mawas diri gue aja. Maksud mawas gimana tuh? Maksudnya gini, lebih hati-hati. Oke. Lebih hati-hati dalam bertindak. Apalagi ke anak. Oke. Kayak gitu. Jadi belum tentu belum tentu di saat lu jadi orang tua nih lu bisa berbuat yang baik ke anak lu. Belum tentu, bro. Belum tentu. Oke. Banyak orang-orang yang gue nggak mau ngomongin orang-orang sih, cuma ya realitanya seperti itu yang gue rasain aja. Belum tentu lu sebagai di saat lu jadi orang tua terus lu otomatis menjadi orang tua yang baik. Enggak. Ya, gue belum bisa jawab sih, karena gue belum ngerasain. Iya, makanya gue bisa jawab karena gue Ya, ngerasain. ya. Cuma kita try my best lah, Ya. gitu. Oke, gue punya pertanyaan lagi nih buat lu, bro. Aduh, udahlah. Enggak, Bukan yang nakal-nakal lagi kan? enggak. Ini Bukan. tentang keluarga mungkin ya. Hmm. Kalau dibilang lu lebih sayang istri lu atau anak sih? Kalau lu ya? Anjing pertanyaan lu. Skip. Enggak, karena banyak bro, kayak banyak Rey. Jadi kayak Enggak. Enggak ada di briefing tadi itu perasaan. anjing. tadi kayaknya terjebak ya aja. Kayaknya kita di briefing tadi gak begitu. Emang nggak ada, ini kan pertanyaan dari gua aja. Kayak Pak Ridwan Kamil kan ditanya anak atau istri, ya dia bilang istri karena istri bakal nemenin dia sampai sampai dia Belum tua tentu gitu. juga, Bro. Iya, maksudnya sampai tua gitu tapi kan. kalau Anak ya- kan ditinggal nikah nantinya kan. Iya sih. Tapi Kalau versi dia kan gitu. versi Kalau dia begitu, ya kita hormatin. kalau versi Kang Sule kan dia lebih milih anak, ya kan. Nah, kalau lu mau jawab gak? Gue gak mau jawab. Oh, nggak mau jawab, udah. Skip nanti. Anjir. Tapi gue ngehormatin orang yang memilih. Ya, cuman kalau buat lo itu bukan pilihan. Bukan. Oke. Nggak bi, gue bukan. Gue nggak tahu ya. Gue nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Bukannya gue nggak punya pilihan, gue nggak bisa jawab. Ya. Mungkin Gue punya pilihan kalau gue lebih dalam mikirinnya. Gue nggak mau terlalu mikirin itu. Oke. Ya itu aja sih sebenarnya. Ya, oke, siap. Berarti Coba lu dah. gua Lu lebih sayang nyokap apa ade lu? Bingung kan lu? nyokap lah, gue bisa jawab nyokap lah. Iya lah. Anjing ade lu nonton loh itu. Nggak apa-apa. Ya nyokap lah, karena Nabila denger. ya adek gue mungkin bisa nikah, gue pun nikah punya keluarga masing-masing, dan ketika nyokap gue masih sayang, pasti lebih sayang Iya. gue juga. Iya. Namanya orang tua. Bokap gitu. apa bokap? Ya pertanyaannya kayak gitu jadinya kan. Iya sih. Ya masing-masing punya masing-masing punya pilihan ya, mau dijawab mau enggak ya Nah, nggak usah dipaksa lah Iya intinya. dong. Oke lah. Tapi gue masih jujur sih, gue masih banyak penasaran. Cuman lu banyak yang nggak mau terbuka sih. Kita 9 tahun lu masih penasaran aja anjir. Tapi kalau soal yang begitu-begitu emang gue orangnya nggak. Enggak, maksudnya cerita lu di Manadonya. Gue bukan cerita ketika lu udah di Jakarta gitu. Gue penasaran di itu sih. Cerita di Manadonya. Manado akan selalu menjadi tempat yang indah buat gue. Khususnya Minahasa, Tondano, Koya. Wah itu banyak kenangan. Manis lah. Pahit, manis, asam, asin. Udah dirasain semua di situ ya? Gue tetap kemanapun gue pergi, gue selalu bangga menjadi orang Minahasa. Jadi orang Koya. Orang Tondano.
Oke. Dan gue selalu tekenin itu, makanya gue selalu seneng ketemu orang-orang dari daerah yang punya semangat juang tinggi. Gue selalu seneng, karena gue tahu orang nih, lu salah satunya bro. Orang kita tuh orang Tondano. Kalau ada masalah, lu nggak bakal ditinggal. Itu sih yang gue lihat, itu yang gue pegang. Kalau emang bener-bener dia orang Tondano, orang Minahasa, itu nggak pernah ninggalin temennya. Mungkin udah kebanyakan. Dalam keadaan apapun ya, nggak akan. Rata-rata orang sana Yang gue gitu. kenal, Ya? yang gue kenal. Kalau ada memang mungkin yang salah satu, gue nggak bisa bilang semua orang juga begitu. Tapi rata-rata yang gue kenal begitu. Apalagi udah tahu pergaulan, udah tahu persahabatan. Itu yang kita pegang teguh. Sama jangan lu hancur, jangan lu senggol aja kita sebenarnya. Itu sebenarnya sih. Pokoknya kalau kita bareng, lu nggak mungkin gue tinggalin. Mau kita berapa ratus orang di depan, mati ya mati udah, mati tanam. Kita punya slogan di sana bro, mati tanam. Mati maksudnya udah dikubur ya langsung. Udah, that's it. Sesimpel itu kita. Keras juga ya sana. Anjir. Ada lagunya kan. Lagu apa? Lagu DJ TikTok kayaknya. Aduh keras. Bos. Gitu sih. Tapi ya itu sesuatu hal yang positif kalau kalau dipergunakan di situasi yang tepat. Situasi yang tepat. Iya. Cuma banyak di sana juga yang salah kaprah jadinya. Misalnya gini. Balik lagi lah di situ. Saking banyaknya orang yang bernyali di sana. Lu gampang terbawa arus. Misalnya teman lu yang punya masalah. Lu bakal gampang banget tuh keseret-seret. Akan benci ke musuhnya. Panas juga jadinya. Panas juga jadinya. Gampang orang kita tuh gampang terprovokator. Intinya sih itu. Tapi di satu sisi, gue paham kita memegang teguh arti persahabatan. Iya kan? Mau salah mau bener kita belain. Nah itu dia. Karena itu sahabat gue ibaratnya gitu. Lu mau salah mau bener, ayo kita bantai. Gitu lah ya. Iya kan? Itu. Nah, oke lah. Berarti emang Manado itu keras lah. Menurut lu bisa nggak sih diubah? Menurut gua apanya nih? Yang diubah maksudnya kan maksudnya dari obrolan kita tadi kan Manado itu sekeras itu loh. Nggak bisa kesenggol dikit, nggak bisa saling tatap kayak bisa berantem. Ya bisa diubah nggak sih? Kalau menurut udah gua tabiat di sana udah kayak gitu. Kalau menurut gua tuh yang harus dirubah harga cap tikus. Cap tikusnya itu. Karena gini, ini kenapa gue bilang begitu? Salah satunya untuk menguntungkan petani-petani juga. Ini ada korelasinya nih bro. Kan gue bilang di awal, miras murah. Dengan orang yang dalam keadaan miras, gampang tersinggung. Ya betul. Benar dong, emosinya nggak jelas. Coba lu mahalin. Iya sih. Akan berkurang, ya kan? Petani cengkeh sejahtera. Kok petani cengkeh sih? Petani pohon sehoh kalau kita ngomong. Sehoh. Ada pohon sehoh. Pohon mabok. Tapi petani-petani itu tuh bisa lebih sejahtera. Gitu. Iya Harganya tuh distandarisasi lah. Dinaikin standarisasinya maksudnya. Dinaikin standarnya. 60.000 gitu ya? Ya sekalian. Kalian kalau boleh. Ya buat mengurangi juga ya kan bisa jadi kayak gitu kan? Iya betul. Betul mengurangi. Terlalu murah. Itu sih bro. Terlalu murah buat mabok di sana. Berarti yang harus kayaknya tuh jawaban gua kalau orang yang apaan sih? Tapi kalau yang paham, kalau yang ngejalanin, kalau yang udah pernah ngejalanin pasti paham. Ya. Gitu sih. Berarti yang lu harapin itu perubahan harga lah ya dari cap tikus ya? Iya, itu pasti ada efek dampak yang luar biasa, Bro. Tingkat kriminalitas di sana.
Rata-rata orang yang masuk dalam Polres, dalam Polda, dalam Polsek, dalam apa, itu dalam keadaan mabok. Mabok pasti. Kalau Rata-rata orang yang bunuh orang di sana itu dalam keadaan mabok. Ada pasti datanya. Iya sih. Gue yakin di kepolisian. Berapa persen orang yang bunuh orang karena minuman keras? Kan gini, misalnya motifnya gini, ada pembunuhan misalnya. Motifnya apa? Ditanya ke pelakunya. Oh dia numpahin misalnya minuman ke celana saya. Iya kan? Korban numpahin minuman ke celana saya. Coba deh kalau ini pelaku nggak mabok dan korban nggak mabok, mohon maaf ya. Iya kan? Iya nggak, paham kan? Paham. Tapi kalau ini pelaku mabok, korbannya juga mabok. Ya udah. Emang kenapa? Terjadi. Iya kan? Emang kenapa? Kalau perlu gue tuangin. Sering terjadi di sana. Nah, coba kita tekan angkanya. Iya sih. Menurut gua, ya, akan di cancel buat seluruh. Tapi ini ada baiknya kalau pemerintah mau dengerin. Iya sih. Kayak gitu. Terkhusus pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Lu percuma mau gini bro. Lu percuma mau sosialisasi tentang perdamaian, sosialisasi tentang pentingnya bersosial ini itu, tai kucing. Nggak ada dampaknya sama sekali. Misalnya dua kubu lagi bermasalah, dimediasi nih sama Polres setempat. Mediasinya pagi, sorenya pecah perang. Itu yang terjadi, yang gue bilang lagi tuh, ada satu daerah yang ditolak, FYP juga, tolak totolan. Mediasi nih malam, kalau nggak salah ya, subuhnya pecah perang, ada yang mati. Baru di mediasi tuh, bayangin. Mediasi kan tujuannya apa sih? Mendamaikan. Iya kan? Mencari jalan keluar lah intinya. Mencari jalan keluar. Nah bayangin tuh belum 24 jam udah pecah perang, ada yang meninggal. Anjing. Nggak ada gunanya dong mediasinya. Nggak ada habis ya jadinya kayak gitu ya. Gua nggak tahu ya. Ini tuh harus dicegah, bukan diselesaikan maksud gua. Paham nggak? Bukan kalau ada di situ ada perdamaian, berarti udah pernah ada konflik. Iya kan? Iya sih. Ya kuncinya menurut gua ya cara-cara pencegahannya dulu nih lu tekenin nih. Bukan cara-cara lu damain orang. Orang udah ada yang mati kok, gimana sih mau didamain? Emang lu bisa berdamai dengan itu? Coba kalau keluarga lu yang begitu. Iya sih. Setuju sih gua. Itu sih bro. Dan itu maksud gua di sana tuh gampang banget. Begitu kalau tempat lain ya, gue lihat nakalnya tuh kayak sekarang kan Medan tuh lagi marak pembegalan ya. Itu kan konteksnya begal ya, kan? Konteksnya emang bener-bener buat cari duit. Iya nggak? Ada motif yang jelas. Ada tujuannya. Uang, materi gitu. Kalau kita di sana nggak ada sama sekali, cuma ketersinggungan. Dan gue yakin pasti ada datanya. Orang-orang yang membunuh orang karena tersinggung di Manado, kayaknya tuh mencapai 70%. Motif ketersinggungan ya. Kalau di Jakarta kan ini lebih lebih kompleks kan. Ada yang sakit hati sama pacarnya, dimutilasi, ya kan? Ada yang sakit hati karena dagangannya itu lebih laku, ya kan? Konteksnya usaha. Balik lagi ke duit, gitu loh. Balik lagi ke. Kalau di sana enggak. Kalau di sana enggak. Di sana tuh nyaris bisa dibilang tanpa ada masalah karena keuangan. Konflik-konflik begitu tuh. Apalagi di anak muda ya. Mungkin karena terkenal orang yang gengsi-gengsian kali orang ada. Anjir. Tapi di satu sisi ada positifnya. Kita tuh berarti uang memang bukan segalanya. Dan gue bisa bilang kita di sana tuh masih banyak yang berpikiran begitu, salah satunya gue. Uang bukan segalanya. Jadi berarti untuk menyelesaikan masalah nggak perlu gue ngebunuh orang itu. Kalau udah masalah sama uang nih. Nah tapi yang sepele-sepele nih yang berat sebenarnya bro. Iya sih. Masalah-masalah di sana tuh nggak berat kok. Ketersinggungan di sana bro. Ketersinggungan. Itu yang gue alamin banget. Agama kita Sulawesi Utara dikenal sebagai salah satu provinsi yang paling toleran. Tuh. Agama ya. Nggak pernah pecah kita.
bisa dibilang hampir nggak pernah pecah lah. Kalau ada 1-2 orang yang mengaku konflik karena beragama itu oknum. Balik lagi pasti ketersinggungan ke orangnya bukan ke agamanya. Iya, pasti sih. Iya kan? Karena gini, lu seagama juga lu saling bunuh kok. Iya. Gimana sih? Mikirnya gitu sih benar. Iya kan? Jadi ya itu yang terjadi di sana. Ya intinya Makanya gue bilang sesimpel itu, cara pandang gue. Kenapa tingkat kriminalitas di Manado itu tinggi? Karena harga minuman kerasnya murah. murah. Gampang dibeli ya. Ada yang bilang nggak nyambung lu. Tapi kalau lu coba, Ya. Diserapin ya. Iya sih, gue paham sih dari sini. Ya emang efek sampingnya sih itu parah sih. Cuman ya kalau buat gua ya, kalau udah mabok mah udahlah ya, jangan rusuh lah gitu. Iya itu. Ya. Kita makanya gini loh. Kadang orang gampang ngomong. Kalau mabuk jangan rese ya. Ngomong doang udah. Saat itu, buat hitam langsung. Iya sih. Ya intinya chill aja lah kalau minum tuh udahlah, jangan kayak gitulah. Pusing gua. Iya, jangan norak ini ya. Tapi ya itulah. Tapi ini cerita menarik loh menurut gue. Soalnya ya, gue aja baru tahu ini Manado tuh kayak gitu anjir. Lu taunya damai. Gitu. Taunya damai, cewek cakep-cakep. Wah itu yang gue tahu itu. Lah iya bro, gini cewek Manado tuh bening-bening anjir. Gue soalnya lagi jomblo gitu, makanya gue nyari aja gitu kan. Kali berkenalin cewek Manado. Asal lu siap digerus aja. Anjir. Inilah. Yang tadi aman gak sih? Aman lah. Cukup lah. Cukup ya. Cukup lah, gue gak mau ini terlalu ini. Intinya, menurut pandangan lu, cap tikus mahalin. Mahalin ya. Setuju. Oke. Biar petani di sana juga sejahtera. Sejahtera ya, setuju. Karena gue ngeliat langsung petani-petani ada gini loh, ada hubungannya. Mereka yang membuat itu minuman. Ya. Lu tau gak, di saat lu pengaruh alkohol, daya bekerja otak lu tinggal berapa persen? Nggak tahu sih, gue nggak mikir sampai situ sih. Minum aja udah. Setengah sampai 50%. Nah minuman ini kan yang ngebuat ada petani dong. Iya. Iya kan, yang masak. Habis itu dari petani ini didistribusiin ke warung-warung. Iya. Iya kan? Diminum sama orang-orang. Oke. Iya kan? Kacau. Membunuh orang, nikam orang. Iya. Akarnya dari mana? Iya sih. Kenapa nggak dari akarnya dulu kita? Iya. Itu balik lagi ke situ gua. Oke lah. Kalau salah terlalu di daerah ini apalagi udah tahun-tahun politik begini. Iya. Nanti kalau kita so jadi mau semua kita kasih damai. Nanti kalau kita so jadi, pokoknya anak-anak muda di sini kita backing kegiatan ini, kegiatan itu, kegiatan ini, kegiatan itu. Lalu, gue udah bosan banget dengar yang begitu. Nanti kalau kita so jadi, mau ini nanti kita bikin kegiatan rutin, pertandingan sepak bola, pertandingan lomba lari, pertandingan ini itu. Pas dia so duduk, janji manis doang. Oke lah, kita cukup lah bahas ya. Panjang banget nih kalau gimana dulu. Ngomongin masalah kriminalitas di Manado tuh nggak bisa habis ya. Jauh, nggak bisa dipisahin sama minuman keras. Menurut tuh akarnya titiknya di situ ya. Akarnya titiknya di situ kok. Menurut gua. Ya, pandangan lo ya. Iya. Ya, oke. Jadi nggak usah lah para pejabat tuh terlalu beretorika yang ketinggian. Masalah SDM lah, masalah pendidikan lah. Udah benerin dulu itu akarnya. Ya udahlah. Itu pesan-pesan dari lo ya khususnya ya. Kita bicarain soal solusi sekarang. Khususnya Minahasa tempat gue. Tapi di luar segala macam kekurangannya itu, gue bangga jadi orang Minahasa, bro. Bangga banget ya. Itu tempat asal usul gua, asal usul orang tua gua, nenek moyang gua, ya kan? Yang gua pegang teguh kemanapun gua jalan. Iya.
Ya menurut gua tuh lo jadi manusia jangan pernah lo ngelupain asal usul lu dari mana. Ya, setuju gua. Manado Pride lah pokoknya ya. Minahasa Pride. Oh, Minahasa Pride. Oke. Tonton Pride, Koya Pride. Ya udahlah, oke lah Grey, cukup lah kayaknya ya. Nggak ada habisnya nanti ya. Nah, habis. Nanti lah, kalau ada yang kepo-kepo lagi baru lah kita bongkar-bongkar sedikit lagi lah. Oke. Ya udahlah, oke. Pokoknya thank you banget nih bro, udah sharing. Gini juga. ntar, gue mau bilang dulu nih ke teman-teman sebar. Ya boleh, apa tuh? Pokoknya kita janji episode 3 udah ada bintang tamu. Iya. Janji ini mah, nggak bohong lagi ini. Udah pasti kok. Mohon maaf kalau udah bikin nunggu. Tapi kita janji pokoknya udah ada bintang tamu. Pasti ada dong. Udah tutup kan. Ya udah, oke, thank you. Teman-teman sebat yang udah nonton, udah ngikutin kita dari menit awal sampai menit akhir. Thank you banget. Semoga apa yang kita sampaikan nih ya, khususnya dari sharingnya si Grey tentang kampung halamannya itu bermanfaat dan orang-orang yang suka tawuran ya udahlah, karena nggak ada faedahnya juga ya. Intinya kayak gitu sih. Oke, thank you semua yang nonton. Sebat with the Pangeran, agama nomor 1. Podcast nomor 2. Bye bye.